Selamat datang di Danau Toba. Tulang belulangku akan dipersatukan dengan tulang belulang keluargaku dalam upacara penghormatan Mangokal Holi. Adia Pictures dan Palm Films mempersembahkan film bergenre komedi road trip berjudul Tulang Belulang Tulang yang akan tayang serentak di bioskop pada 26 September 2024. Film karya sutradara Samaria Sari Simanjuntak ini mengangkat keunikan budaya Batak Toba, yakni tentang persiapan prosesi upacara Mangokal Holi atau tradisi pemindahan tulang belulang leluhur ke tanah adat yang dilakukan oleh keluarga Batak. Dibintangi oleh Atika Hasyolan sebagai Mami Laterina, Tasya Syahan sebagai Cian, dan Kornel Nadeak sebagai Alon, film Tulang Belulang Tulang juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Skenario film Tulang Belulang Tulang merupakan hasil inkubasi dari program Indonesiana Film 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek guna mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat di bidang kebudayaan termasuk bidang perfilman. Bagaimana kisah Atika dan keluarganya ketika mempersiapkan upacara Mangokal Holi? Kendala apa saja yang dihadapi selama perjalanan dari Bandung menuju Danau Toba, Sumatera Utara? Simak wawancara para pemain Tulang Belulang Tulang bersama tim Antara berikut ini. Keluarga memang bukan tempat kita diterima apa adanya. Hai, aku Tasya Siahaan. Di Tulang Belulang Tulang aku berperan sebagai Cian. Cian ini karakternya sebenarnya keras tapi jadi tone down karena maminya, karena adiknya, karena sayang papinya juga. Jadi ya mau nggak mau mengikuti, jadi ketahan gitu, perannya dia jadi ketahan karena ya udahlah, karena sayang mami, karena sayang adik, karena sayang keluarga. Hai, saya Atika Hasyolan. Di sini saya berperan sebagai Mami Latte. Karakternya karakter bisa dibilang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tipikal ibu Batak gitu ya, di mana sangat dominan, sangat menuntut banyak dari anak-anaknya, dan sangat sangat merasa dirinya benar mungkin ya. Iya. Tapi sebenarnya itu semua dilakukan karena dia sayang sama anak-anaknya dan keluarganya. Tapi ya itulah, konflik itu jadi terjadi antara aku dan suami di dalam keluarga ini gitu. Halo semua, aku Kornel Nadeak. Di film Tulang Belulang Tulang ini aku berperan sebagai Alon. Alon ini karakternya dia anak mami sekali. Dia anak yang paling mami sayang, ya Mia? Ya Mia? Anak yang paling mami sayang, tapi sebenarnya di dalam diri dia tuh dia pengen banget untuk jadi dewasa. Dia pengen banget untuk dipercayain seutuhnya, tapi Mami Latte ini saking sayangnya sometimes jadi kayak overprotective banget sama si Alon. Tapi seperti yang Mami bilang tadi, Mami itu sesayang itu sama anak-anaknya, sama suaminya, bahkan sama adiknya Mami gitu. Terus Alon ini karakternya baik banget kan Kak? Ada yang sayang kakak, walaupun ya kalau ngeselin udah biasa, namanya kakak adik, pasti ada lika-likunya sih, seperti itu. Surprisingly gitu ya, wah mau ya Kemendikbud melihatnya dari kacamata yang ya memang ini syarat nilai-nilai value, nilai-nilai Indonesia, budaya Indonesia yang kaya, dan memang banyak value-value yang positif yang disampaikan dalam cerita yang dibalut dengan drama dan komedi dan kerusuhan dalam cerita Tulang Belulang Tulang ini gitu ya. Jadi seneng. Gimana bayangan aku kan kalau misalnya Kemendikbud mungkin akan support film yang sifatnya tuh sangat dalam tanda kutip syarat dan terasa sekali pendidikannya gitu ya, yang lebih formal atau yang lebih ya tipikal lah gitu ya. Dengan Kemendikbud mempercayakan film Tulang Belulang Tulang ini satu hal yang menurut aku angle yang berbeda gitu ya dari Kemendikbud, namun tidak lepas dari
syaratnya value yang emang pengen disampaikan Yes. gitu. Tapi kalau riset khusus, kalau aku tadinya aku pikir Cian ini agak-agak sama kayak aku aslinya kehidupannya. Ternyata dia lebih menderita. Jadi Karena ibumu Jawa. iya, karena mamaku Jawa, jadi gak terlalu. Gak yang namanya papanya Batak. Jadi yang dilihat dari aku ngelihatnya anak-anaknya Namboruku gitu, yang tertekan. Kenapa ya dia gini? Kenapa? Paling yang dilihat itu-itunya doang. Cuman kalau riset-riset yang lain enggak sih, sebenarnya secara keseluruhan sama kayak kehidupan orang Batak pada umumnya dan anak-anak perempuan Batak pada umumnya. Cuman yang lebih parahnya ya karena aku nggak ngerasain itu di rumah, jadi aku butuh tahu oh kalau dia nih di rumah sama mamanya gimana ya gitu doang. Kalau aku pribadi sih sama Alon nggak ada beberapa perbedaan tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalau mamaku tuh sama karakter Mami Latte itu klop banget. Itu mirip banget kayak rasa sayangnya, treatmentnya gitu. Tapi balik lagi semua yang dilakuin ini tuh karena sayang gitu. Kayak misalnya belajar mobil gitu kan. Kalau mama bilang nanti aja di umur sekian aja mama aja nganterin atau papa aja nganterin gitu kan. Atau abang aja gitu kan. Karena aku anak paling bontot lagi kan, paling di ini. Cuman kan aku pengen sendiri mah gitu kan apa-apa. Nah syukurnya karena film ini jadi boleh belajar mobil manual. Gara-gara ada suatu adegan harus bawa mobil gitu kan, akhirnya belajar dan jadinya bisa. Walaupun belum boleh totally bawa keluar juga. Itu mama-mama Batak tuh seperti itu. Ya kalau riset khusus sebenarnya lebih pada ada kan cerita ini kan cerita keluarga, tapi memang ada hal-hal dan simbol-simbol yang tradisional gitu, yang tradisi gitu ya. Seperti misalnya main cerita dari cerita ini kan adalah upacara Mangokal Holi gitu ya. Lebih kayak hal-hal seperti itunya yang aku pelajarin gitu. Kenapa sih orang melakukan Mangokal Holi gitu kayak gitu. Tapi kalau secara perempuan Batak, ibu-ibu Batak gitu ya, ya ada baca-baca juga ada, tapi sudah lumayan ada familiarnya juga ada gitu. Kita tuh udah bener-bener kompak banget. Maksudnya pendekatannya sama Ria, panggilannya Atit gitu ya. Atit untuk kita reading tuh juga enak. Reading pertama kita disuruh joget-joget. Iya. Kita sekeluarga disuruh joget-joget. Untuk maksudnya mungkin untuk kita menjadi diri kita sendiri. Untuk saling nyaman satu sama lain. Joget segila-gila lo lah gitu. Dari tim produksinya, penyutradarannya itu juga menyenangkan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang berat kayak misalnya kalau udah lihat trailernya kan, ya, lihat konde aku kan, nah, sekian puluh hari itu pakai konde itu subuh-subuh jam 3 pagi karena kita kan road movie kan, road movie jadi benar-benar sunrise tuh kita kamera udah on, jadi jam 3 pagi udah ngeblow itu apa segala macam dengan baju kebaya itu, hampir seluruh film itu aku memakai baju kebaya itu, kita semua memakai baju yang sama karena ini road movie gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang kalau buat aku tantangan, tapi karena menyenangkan semua prosesnya, jadi kita sih seru-seru aja ya. Awalnya karena aku gemuk kan di sini ceritanya. Waktu aku datang belum segemuk yang ada di film. Jadi pas lagi menuju film ini, kalau udah dilihat trailernya aku lari-lari, itu aku lagi gemuk-gemuknya. Jadi itu susahnya lebih ke napas ya. Lari-lari bukit-bukit gitu. Jadi itu capek banget, cuman nggak kerasa karena vibes kita happy semuanya sampai sekru-krunya tuh nggak ada yang bikin nggak enak gitu, semua nggak rasanya selama syuting tuh happy, senang, jadi ya dilewatin aja walaupun ya mungkin ada beberapa yang perlu ada waktu sendiri, perlu ada ini sendiri, tapi ya nggak kerasa jadinya gitu karena udah jadi kayak rumah gitu, jadi kayak rumah. Kesulitan tantangan ya ada, aku nggak spoiler ya, cuman ada hal yang aku nggak berperan sebagai manusia di film ini, gitu. Jadi ya nonton aja nanti deh. Nah itu menjadi tantangan besar juga karena menurut aku sama sekali belum pernah melakukan adegan yang bukan manusia itu, dan menurut aku kayaknya film-film ini juga nggak ada sampai segitunya gitu, dan itu kocak banget gitu. Jadi nanti ditunggu aja. Rambut, aku tadinya rambutnya panjang, waktu
waktu mau film harus potong bener-bener pendek. Aku nggak pernah sependek itu sih rambut aku itu. Terus aku nggak pernah terlihat keriting. Kali ini aku jadi Tasya sesungguhnya. Keriting bener-bener keribo ya, itu lebih tepatnya keribo. Terus gemuk. Oh, dan baju, kalian lihat di trailer itu baju kita kan wow banget ya. Mencerminkan Batak sekali. Aku nggak pernah, dulu baju aku tuh hitam kalau nggak putih gitu, nggak pernah lah berwarna. Tiba-tiba aku muncul dengan baju orange ini, agak-agak shock, dan itu ternyata terbawa. Jadi selama proses kita reading, kan udah jadi aneh lah aku ini, udah jadi Cian. Ada momen aku mau keluar, aku tuh dengan baju Cian gitu, nggak jelas, bajunya jelek gitu loh, jadi kayak sampai temenku ngomongin kayaknya lo nggak usah keluar deh, karena lo udah bukan lo deh kayaknya. Transformasi khusus nggak ada ya, karena kita semua sama-sama Mami pakai kebaya, Kacian pakai kebaya, nah kalau cowok mungkin pakai jas, jadi itu aja sih paling. Jadi kita tetap kayak mau pesta aja setiap pagi gitu, jam 3 pagi beres-beres, Mami duluan, aku sama Kacian jam 4 gitu kan, udah pakai jas gitu. Jadi walaupun panas-panasan, terjang badai, hujan, tetap itu kita pakai jas. Oke. Jadi kita kan di jalan, kita selalu di mobil kan, selama di Toba ini. Terus ada satu momen kita tuh lagi nunggu dan semuanya di mobil. Tiba-tiba di sebelah mobilnya ada pohon mangga. Terus Mami ngomong kan, ini bisa dimakan nih. Terus aku nanya, udah cuci belum? Udah kali itu tadi mau opung-opung itu gitu. Kita makan lah mangga-mangga yang jatuh ini. Makan, terus kita makan ternyata kalau mangga di Toba itu bisa digigit sekulit-kulitnya. Iya. Jadi kita langsung grogotin lah di mobil itu semuanya. Tiba-tiba pulang-pulang, bibir gue bengkak nih. Ya nggak tahu ya, mungkin karena kotor atau ada serangga atau apa, bibirnya Babi tuh bengkak. Itu dikasih nggak sih Kak, ya kan ya? Iya, dikasih. Di jalanan. Ini tuh harus makan sama kulitnya. Iya. Tau nggak sih nutrisi di kulit pada buah itu lebih tinggi? Iya. Ya kita kan percaya aja ya, kita makan semuanya, tiba-tiba ya ininya gatal-gatal, itu merah semua bibirnya Babi. Si Cian ini pesan aku untuk teman-teman orang cewek-cewek Batak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, pokoknya cewek di keluarga Batak. Kalian kalau nonton ini akan merasakan dan semoga orang tua kalian pun akan merasakan. Jadi kalian berpulihlah keluarga ini. Terus yang serunya lagi berpulihlah. Ya karena itu ya di film ini juga menceritakan sebenarnya gimana sih turun-temurun cewek-cewek Batak ini. Terus yang serunya adalah kita kan road trip ya, jadi banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya ini mungkin terjadi di keluarga Batak sesungguhnya, tapi mungkin kerusuhannya ya, keanehan-keanehannya aku nggak tahu ya, mungkin keluarga kita doang yang aneh. Jadi serunya si Tulang Belulang ini akan menyatukan banyak keluarga sih menurut aku, karena ini bener-bener family movie banget gitu. Ya kalau aku sama Kacian sama sih. Film ini tuh sangat relate sekali dengan keluarga Batak. Kenapa aku bilang gitu? Karena ke diri aku juga itu sangat-sangat relate banget. Kerusuhannya, sedihnya, happy-nya, itu tuh ada semua. Ya namanya keluarga pasti ada masalah, sedih. Karena ya itu yang nyatuin kita. Jadi kehangatannya ini pasti bisa ditonton, dirasain langsung sama siapapun. Jadi ini satu hal yang harus ditonton. Kalau aku ya ini satu film keluarga yang menurutku sangat banyak yang bisa kita ambil dari situ ya. Aku pun memerankan Mami Latte ini, di peran ini aja aku juga jadi banyak belajar juga nih tentang parenting gitu ibaratnya gitu ya. Nggak usah kita ngomongin Batak atau bukan Batak gitu ya, tentang bagaimana apa sih hubungan keluarga lah gitu ya. Cuman mungkin dalam film ini dilihatnya dari angle budaya keluarga Batak gitu ya, yang memang sangat begitu banget ya. Sangat dominan, tapi kalau menurut aku itu sangat relate ke banyak keluarga. Isu-isu seperti itu tuh banyak terjadi di banyak keluarga juga, nggak hanya keluarga Batak aja. Malu lihat tuan-tuan nari-nari terus. Kita nari masa nurut apa kata orang? Ya, yang menurut kita sor aja lah. Udah 25 tahun Mama kerja, supaya tulang tua bisa dapat penghormatan terakhir. Jangan tanggung-tanggung. Ah, bodoh kau.
Sarangeo. Mari kita lanjutkan pesta semalam lagi. Jadi jangan lupa lah kalian tonton itu film kami, Tulang Belulang Tulang yang akan tayang tanggal 26 September. 2024 di bioskop film kami tanggal 26 September 2024 di bioskop kesayangan Anda. Kok berhenti?